Ini adalah beberapa strategi supaya kamu bisa move on dari kesalahan fatal yang kamu buat. Hampir setiap orang setidaknya punya masa di saat mereka melakukan kesalahan besar sampai rasanya gak sanggup memaafkan diri. Satu hal yang perlu kamu tahu, rasa bersalah itu bisa muncul dan menyiksa diri. Rasa bersalah ketika kamu bilang buruk tentang orang yang kamu sayangi, rasa bersalah karena membentak anakmu sendiri, atau bahkan selingkuh, mencuri, dan mengambil keputusan yang buruk misalnya yang imbasnya kepada keluargamu. Memori ini bisa menghantui, muncul tiba-tiba, bahkan di waktu yang gak pas, bikin kamu stres dan gak percaya diri atau marah pada dirimu sendiri. Dalam Delony Show, yang perlu kamu ketahui adalah memaafkan diri sendiri itu penting, karena kalau tidak, kamu bisa kehilangan sense atas dirimu sendiri. Memang ada miskonsepsi yang menyatakan kalau tidak memaafkan diri atas kesalahan sendiri itu gak penting, kamu jadi gak punya pendirian atau aturan. Tapi kalau kamu terus-terusan menyalahkan diri, kamu sendiri bisa tersandung. Memilih untuk tidak memaafkan diri sendiri adalah benar-benar memilih untuk menjalani hidup tidak bahagia. Percuma melakukan banyak kegiatan, menyibukkan diri untuk menghilangkan rasa bersalah. Tapi ketika sedang sendiri, perasaan itu muncul dan membuat batinmu kesakitan. Cara pertama untuk memaafkan diri adalah putuskan kesalahanmu dengan identitasmu. Jika kamu menyalahkan diri karena melakukan sesuatu yang salah dan kemudian menyalahkan diri sendiri karena menyalahkan diri sendiri, kamu tidak akan pernah merasa lebih baik. Coba akui bahwa kesalahanmu memang memiliki tujuan. Maksudnya bahwa suatu kejadian tertentu pasti ada tujuan di baliknya. Otak bisa memastikan bahwa kamu mungkin adalah orang yang mampu menyakiti seseorang, sehingga kamu secara tidak sadar tidak pernah melakukannya lagi. Inilah sebabnya mengapa kesalahan itu akhirnya terasa begitu membebani kita, karena kita tidak ingin mengulanginya lagi. Jadi otak kita menciptakan sinyal peringatan yang konstan. Tubuh kadang tidak membiarkan kita melupakan apa yang ingin kita lupakan. Intinya, tanamkan di pikiran kalau diri kita bukanlah kesalahan yang kita buat. Kita harus yakin suatu kesalahan bisa terjadi pada siapa saja dan bukan karena siapa diri kita. Daripada terus-terusan merasa bersalah dan gila karenanya, coba untuk berubah lalu bisikan kepada diri, saya belajar dari kesalahan saya, dan saya tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua, menulis jurnal. Menulis jurnal adalah cara powerful untuk berbagai macam penyembuhan psikologis, dan ini bisa jadi salah satu yang paling membantumu memaafkan diri. Delony menyarankan journaling adalah salah satu cara yang tepat untuk orang yang susah memaafkan diri. Kamu bisa tulis seperti kamu pembohong dan tidak bisa dipercaya, dan kamu bisa lihat evidence-nya. Lalu bertanya lagi, apakah kamu betulan tidak bisa dipercaya? Apakah kamu tidak bisa dipercaya hanya sekali? Lihat kembali tulisanmu. Terus list perbuatan mana saja yang membuatmu merasa untrustworthy. Iya kan, listnya pendek dan mungkin kamu tidak terus-terusan melakukan hal buruk itu. Bahkan dengan kamu merasa bersalah saja, saya rasa sudah membuatmu menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang penting adalah kamu sadari itu dan kamu belajar dari kesalahanmu. Yang ketiga, meminta maaf. Kalau kamu melakukan hal buruk yang tidak bisa kamu tolerir sampai kamu sulit memaafkan diri, berarti mungkin saja orang lain terkena imbas dari kesalahanmu. Dan cara terbaik untuk memaafkan diri salah satunya adalah meminta maaf kepada orang yang telah dirugikan oleh perbuatanmu. Kata Delony, speak up. Kalau kamu melakukan sesuatu yang sangat buruk, bicarakanlah dengan tanggung jawab atas perbuatanmu. Lalu memintalah maaf. Sebenarnya kamu tidak bisa mengira-ngira apakah kamu bakal mendapatkan pengampunan atau maaf itu atau tidak, karena bukan kamu yang memutuskannya. Dengan kata lain, orang lain mungkin tidak memaafkanmu dan itu tidak apa. Ada narasi di kepalamu kalau kamu telah salah dan kamu telah memberitahu mereka apa isi dan perasaanmu. Apa yang orang lain lakukan setelahnya bukan tanggung jawab dan tidak menghentikanmu untuk memaafkan dirimu sendiri. Orang bisa bilang tidak mau memaafkanmu dan apa yang kamu lakukan salah, jahat, jelek dan sebagainya. Ya sudahlah, biarkanlah. Mereka bertanggung jawab atas perasaan dan pikirannya sendiri, dan kamu bertanggung jawab untuk berhenti menyiksa dirimu sendiri. Yang keempat, menerima konsekuensi. Memaafkan diri berarti menerima konsekuensi dan tindak tandukmu sendiri. Tapi hukuman itu tidak harus memberatkan dirimu untuk selamanya. Kata Delony, kamu mungkin dipecat karena kamu berkata bohong di kantor, dan kamu mungkin bercerai karena identitasmu. Begini, dipecat adalah konsekuensi dari perbuatan bohong, bukan berarti kamu itu pembohong. Juga tidak berarti menyatakan kalau kamu memaafkan diri karena kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan itu. Intinya, apakah kamu berbohong terus? Apakah kamu melakukan kesalahanmu terus-terusan? Pokoknya, konsekuensi itu pasti ada dan nasi telah jadi bubur. Konsekuensi hadir sebagai lembaran baru dan fresh start. Oke, ini kesalahan ini pernah aku buat. Tapi apa yang akan aku lakukan di masa depan, dan untuk menghindari kesalahan itu apa yang harus kulakukan lagi? Intinya adalah selalu ada cara untuk mengatasi rasa bersalahmu.
dan kamu harus yakin bisa mengenyahkannya. Maafkan diri, tutup buku, lembaran baru. Mulailah dengan berpikir tentang saat ini dan untuk kedepannya. Apa saja hal yang bisa kamu kembangkan dari dirimu sendiri dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi dirimu dan dunia di sekitarmu jadi lebih baik.